Mas, aku takut. Parti memegang erat lengan suaminya, Darmo. Tenang dek, ndak usah takut. Kuatkan tekadmu demi tujuan kita. Darmo berusaha meyakinkan sang istri. Tapi mas, hutan ini terkenal angker, banyak memedi dan dedemitnya. Parti mengusap tengkuk lehernya yang tiba-tiba terasa dingin. Hus, siapa yang bilang gitu? Itu hanya mitos, cerita bohong yang dibuat oleh orang-orang tua zaman dulu untuk menakuti kita. Sudah ayo. Darmo menarik tangan Parti dan melangkah pelan memasuki hutan belantara di depan mereka. Mas, itu apa? Parti menghentikan langkah saat tiba-tiba muncul sosok hitam di depan mereka. Sosok itu berdiri tegap dengan badan tinggi besar dan penuh bulu. Matanya merah menyala dengan taring runcing di mulutnya. Dua tanduk besar mirip seperti tanduk kerbau menancap di kiri kanan kepala atas, dan jarinya besarnya ditumbuhi oleh kuku panjang berwarna hitam. Sosok itu menatap nyalang ke arah Parti dengan air liur yang terus menetes dari mulutnya. Mas, aku takut. Ayo kita pulang. Parti bergerak pindah ke belakang Darmo, menyembunyikan wajah di balik punggung tegap dan lebar sang suami. Opo to dek? Tidak ada apa-apa di depan. Tidak usah ngawur kamu. Darmo bertecak kesal karena tingkah Parti. Itu mas, di depan kita ada gen ucap Parti terbata-bata karena begitu ketakutan. Genopo? Gendeng maksudmu? Darmo menarik tubuh Parti dari belakangnya. Mas, aku takut. Parti berusaha menahan tubuhnya agar tak berpindah ke depan. Takut opo? Coba lihat, tidak ada opo-opo di depan. Darmo terus menarik tubuh Parti, kemudian memutarnya hingga wajah Parti menghadap ke depan. Mas, Parti terkesiap. Sosok hitam yang tadi dilihatnya menghilang, berganti dengan pohon besar yang menjulang tinggi. Tidak ada apa-apa toh, ucap Darmo. Parti menelan ludah, membasahi kerongkongannya yang kering karena rasa takut pada sosok tadi. Kok hilang yo? Tadi tuh ada Kata-kata Parti terpotong oleh ucapan Darmo. Halusinasi kamu saja, Dek. Sudah ayo. Darmo menggapit lengan Parti, kemudian melangkah semakin masuk ke dalam hutan. Kalau takut, tutup saja matamu, perintah Darmo. Parti mengangguk mengikuti perintah sang suami. Dia menutup matanya rapat-rapat dan mengeratkan pegangan pada lengan Darmo. Yo, ndak diremes gitu lenganku, sakit dek, ucap Darmo. Maaf mas, soalnya aku takut banget. Tanpa sadar Parti membuka matanya saat menjawab ucapan Darmo. Dan tubuh Parti seketika kaku. Matanya membelalak dengan mulut setengah terbuka. Di depannya berdiri sosok pocong dengan wajah menghitam. Matanya melotot dengan bagian hidung dan mulut yang dipenuhi belatung. Tubuh Parti bergetar. Detak jantung semakin cepat. Nafas Parti tersengal dengan dada naik turun menahan takut. Bibirnya bergerak-gerak tapi tak mampu mengucap sepatah kata pun. Bau busuk seketika menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Parti yang membuatnya semakin kesulitan bernafas. Dengan sigap, Darmo menarik tubuh Parti menjauhi sosok pocong, kemudian berjalan cepat menjauh dari tempat itu. Kan sudah aku bilang, tutup matamu, kok malah tidak didengar. Tubuh Parti masih bergetar, kakinya terseok-seok mengimbangi langkah sang suami karena sendinya masih terasa lunglai. Darmo tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di depan sana tampak sebuah rumah kayu berdinding papan berdiri dengan kokoh. Akhirnya ketemu juga, Dik, ucap Darmo. Mas yakin ini tempatnya? Parti bertanya dengan suara bergetar, karena kini ada sosok lain yang berada tak jauh dari mereka. Sosok berambut panjang dengan tubuh tinggal tulang
yang merayap di tanah dengan posisi terbalik. Sosok itu merayap mirip seperti laba-laba yang berjalan. Wajahnya pucat dengan bola mata yang seluruh menghitam. Dan setiap sosok itu bergerak, terdengar bunyi seperti tulang patah. Sekuat tenaga Parti berusaha menekan rasa takut, tapi sosok itu justru semakin mendekat. "Mas, kakiku tidak bisa digerakkan," ucap Parti ketakutan. "Dek, ayo." Darmo menarik tubuh sang istri, tapi tubuh Parti tak bergerak sedikit pun. "Mas, tolong aku." Sosok itu semakin mendekat. "Dek, ayo gerakan kakimu." Darmo berusaha menarik tubuh Parti. Darmo menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menarik tubuh sang istri. Tapi tubuh Parti seperti menancap di tempat itu. "Mas!" Parti berteriak keras saat sosok itu menyentuh kaki Parti. Darmo pun tampak ketakutan, kemudian berlari meninggalkan sang istri. Perlahan sosok itu merayap naik ke tubuh Parti dan semakin naik hingga wajahnya tepat berhadapan dengan wajah Parti. Sebuah seringai seram mengembang dari bibir sosok itu. Dengan lidah yang menjulur, sosok itu menjilati wajah Parti. Tangan yang dipenuhi kuku tajam itu mencekik leher Parti dengan beberapa kuku yang menancap di sana. "Ah, ah!" Kerongkongan Parti tercekat karena cekikan itu. Darah mengucur dari leher Parti akibat kuku sosok itu yang menancap di sana. Suara sosok itu menggelegar, terdengar sangat mengerikan di telinga Parti. "Buk, buk, kapok gue, lungo, lungo. Kapok kamu, pergi, pergi." Sebuah batang bambu kuning melayang mengenai tubuh sosok itu. Seorang perempuan tua dengan badan bungkuk memukul tubuh sosok itu menggunakan batang bambu kuning. "Lungo, lungo, pilih lungo apa pilih mati? Pergi, pergi, pilih pergi atau pilih mati." Perempuan itu terus memukul dan mengejar sosok itu yang berlari menjauh. Perlahan tubuh Parti mulai bisa digerakkan, tapi langsung jatuh terkulai ke tanah. Untungnya Darmo datang menangkap tubuh Parti sebelum menyentuh tanah sepenuhnya. "Gowo mlebu, obati nang jero. Melas tenan, Nduk. Dadi inceran demit nakal nang alas iki. Bawa masuk, obati di dalam. Kasihan sekali, Nak, jadi incaran setan nakal di hutan ini," ucap perempuan itu. Darmo memapat tubuh Parti memasuki rumah kayu di depan mereka. Suasana dingin dan seram langsung menyambut mereka. Begitu pintu terbuka, aroma dupa dan kemenyan berbaur menjadi satu memenuhi ruangan itu. "Gowo rene le, geletak ni nang kene. Bawa sini, Nak, baringkan ke sini," perintah perempuan itu. "Inggih, Mbah." Darmo membaringkan tubuh sang istri di sebuah amben dari bambu beralaskan tikar yang terbuat dari rumput mendong, sejenis tempat tidur yang terbuat dari bambu atau kayu. "Apa kuwi wong? Wis duwe nyawa loro, kok wani-wanine mlebu alas iki? Sing mbok goleki nggak enek nang kene. Apa kalian sudah punya nyawa dua? Kok berani-beraninya masuk ke hutan ini? Yang kalian cari tidak ada di sini," ucap perempuan itu sambil mengoleskan sesuatu ke luka Parti. "Suro Barong wis dikurung petari kali. Pesugihane wis ajur, wis ndak enek bekase. Suro Barong sudah dikurung petari kali. Pesugihannya sudah hancur, sudah tidak ada bekasnya," lanjut perempuan tua itu. Darmo dan Parti saling pandang. Mereka sedikit terhenyak karena niat mereka untuk mencari pesugihan di hutan ini diketahui oleh perempuan tua itu. Tapi jika dikatakan perempuan tua itu benar, berarti sia-sia kedatangan mereka ke hutan angker ini. "Mas," ucap Parti pelan. "Ojo kecewa, yen wis niat tenan golek pesugihan, Mbak iso bantu. Jangan kecewa, jika sudah benar-benar berniat mencari pesugihan, Mbak bisa membantu."
Perempuan tua itu masuk ke dalam sebuah ruangan, lalu membawa keluar sebuah kotak kayu berukir tulisan aksara Jawa. "Nopo niki, Mbah?" tanya Darmo saat perempuan tua itu meletakkan kotak kayu tersebut di depannya. "Bayi Bajang." Perempuan itu menatap Darmo dan Parti secara bergantian. Darmo dan Parti terkejut saat mendengar kalimat itu. "Ndak perlu tumbal, sing penting kowe wong siap ngurusi, beres." "Nggak perlu tumbal, yang penting kalian siap untuk mengurusnya, beres," ucap perempuan itu. Darmo dan Parti kembali saling pandang, mencoba mencerna kata-kata perempuan tua itu. "Pesugihan tanpa tumbal, benarkah adanya seperti itu?" Inggih Mbah, kami mau," jawab Darmo tegas. Perempuan tua itu tersenyum, kemudian menarik tangan Parti dan menggores jarinya dengan sebuah pisau kecil. "Mbah!" teriak Parti terkejut. "Mung kanggo penondo yen saiki awakmu wis dadi ibuke. Hanya untuk penanda kalau kamu sekarang adalah ibunya." Perempuan itu menampung tetesan darah Parti ke dalam sebuah mangkok tanah liat. Perlahan perempuan itu menumpahkan darah Parti di atas ukiran aksara Jawa di atas kotak kayu tersebut. Anehnya, darah itu langsung mengering seolah tersedot oleh sesuatu di dalam kotak tersebut. Darmo dan Parti menatap tajam kotak kayu yang ada di depan mereka, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Gowo balik, ojo sampai konang sopo-sopo, simpen nang kamar khusus, bakari menyan lan dupa saben bengi. Ojo lali kembang setaman. Bawa pulang, jangan sampai ketahuan siapapun. Simpan di dalam kamar khusus, bakar menyan dan dupa setiap malam. Jangan lupa kembang setaman," pesan perempuan itu sebelum menyerahkan kotak kayu itu ke Darmo. Darmo menerima kotak kayu itu dengan mata berbinar. Sebentar lagi keinginannya untuk menjadi orang kaya akan benar-benar terwujud. Ditambah lagi pesugihan yang dijalaninya tidak memerlukan tumbal. Berbeda dengan Parti. Entah kenapa perasaannya tidak enak. Dia tidak yakin jika pesugihan bayi Bajang tidak butuh tumbal. "Kalau begitu kami pamit, Mbah," ucap Darmo. Mereka meninggalkan rumah kayu itu dengan membawa kotak berisi bayi Bajang. Tanpa mereka sadari, mereka telah terjebak dalam sebuah perjanjian hitam yang mengintai nyawa mereka. Bayi Bajang, bayi gaib yang sengaja dipelihara untuk menarik rezeki, berasal dari jin korin bayi-bayi yang sengaja digugurkan dan dikubur secara tidak layak.